surat dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut dengan arif dan bijaksana, serta membuat keputusan berdasarkan hati nurani, nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta nilai kemanusiaan, bukan semata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis yang sempit. Kami juga berharap saudara penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan menggunakan hati nuraninya, serta harus mengetahui dan memahami benar kronologis peristiwa yang terjadi, fakta bagi dakwaan, apakah sudah berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap persidangan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Sebab salah satu fungsi penuntut umum adalah melindungi hak asasi warga negara. Jangan sampai yang tidak bersalah diajukan ke persidangan dan dituntut atas dasar balas dendam. Hal seperti ini selaras dengan pendapat Douglas 1977 dan Fisher 1989 sebagaimana dikemukakan oleh mantan jaksa Andi Hamzah dan RM Surahman dalam karyanya Jaksa di Berbagai Negara tahun 1996 halaman 11 dan 12 yang menyatakan bahwa banyak negara jaksa mempunyai peran ganda, yaitu sebagai administrator, pengatur, dan hakim semu. Sebagai administrator, jaksa menjalankan fungsi penuntut umum yang akan menuntut perkara ke pengadilan sebanyak-banyaknya untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan tunggakan perkara. Sementara sebagai hakim semu, jaksa menjalankan fungsi menteri kehakiman yang harus melindungi mereka yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak klien kami, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan menghentikan perkara bila perkara tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Jangan sampai seseorang yang seharusnya tidak dan bisa dilakukan penuntutan tetap diajukan ke pengadilan karena faktor-faktor lain. Sebab walaupun nantinya majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan atau tuntutan tidak dapat diterima, namun tetap saja berharap yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa, yang hal itu merupakan pelanggaran terhadap harkat martabat dan hak-hak klien kami selaku yang tidak bersalah. Kami juga berharap penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan ini dengan jawaban klise atau jawaban standar dengan mengatakan bahwa nota keberatan ini sudah di luar materi eksepsi yang dibenarkan oleh pasal 156 ayat 1 KUHP atau sudah memasuki pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi. Bukankah hal-hal yang diurai oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya memang perbuatan yang diduga dilakukan oleh klien kami merupakan hal-hal yang sudah menyangkut materi pokok perkara. Hal tersebut telah mengakibatkan pendulum keadilan menjadi tidak seimbang. Apalagi kalau kemudian surat dakwaan itu didasarkan pada asumsi-asumsi tafsir sepihak. Hal ini akan mengakibatkan kebenaran yang objektif sebagai tujuan dari hukum acara pidana tidak akan dapat diwujudkan. Selain itu, dakwaan yang disusun berdasarkan asumsi dan tafsir sepihak menunjukkan adanya subjektivitas sehingga bertentangan dengan salah satu asas penegak hukum, yaitu asas
ketidakberpihakan. Dakwaan yang seperti ini juga tidak sesuai dengan fungsi penuntut umum yang harus melindungi orang-orang yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak klien kami, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. 2 Romawi, pokok-pokok keberatan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ruang lingkup keberatan atas surat dakwaan itu menurut pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 hal. Namun dalam nota keberatan ini kami hanya mengacu pada 2 hal, yaitu dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan. 1. Dakwaan tidak dapat diterima. Suatu dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima ialah apabila perkara didakwakan itu tidak memenuhi syarat formil dan material untuk dibawa ke persidangan. Tidak terpenuhinya syarat formil dikarenakan proses penyidikan dan atau penuntutan dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum acara, atau cacat hukum, atau tidak sah. Sementara tidak terpenuhinya syarat material, bohong hanya pada asumsi-asumsinya saja sendiri, atas asumsi pihak lain yang pandangannya berbeda dengan pendapat klien kami. Padahal pendapat pihak-pihak lain tersebut belum tentu lebih benar dibanding pendapat klien kami. Selain itu, pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak juga tidak bisa dikategorikan sebagai berita atau pemberitahuan bohong, atau yang patut diduga bohong, atau kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap. Dalam kesempatan ini, kami akan menunjukkan ketidakbenaran dan kekeliruan tuduhan penuntut umum dikarenakan atas dasarnya pada asumsi yang padahal dan tafsir sepihak saja. Namun mengingat keterbatasan waktu dan untuk efisiensi, kami hanya mengemukakan beberapa perkataan saja. Sebagai contoh, beberapa perkataan tersebut ialah sebagai berikut. A. Pengumpulan dana melalui kekencleng. Penuntut umum sebenarnya mengakui kalau berita atau pemberitahuan yang didakwakannya bohong tersebut bukanlah pemberitahuan bohong. Hal ini bisa dilihat dari uraian penuntut umum terkait dengan ucapan klien kami. Syekh meneliti Patikan. Mengapa Patikan begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Patikan itu tidak melalui kekencleng keliling, yang nanti di ujung sana kekenclengnya 3 tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun itu hitungnya rame-rame. Ada yang seperti ditutupi jerami, ada yang seperti padi ditutupi jerami. Tadi hilang 7 karung bukan peradaban. Halaman 3, 17 dan 32. Dalam uraiannya penuntut umum justru mengakui kebenaran perkataan klien kami sebagaimana terlihat dari uraian berikut ini. Perkataan klien kami tersebut, perkataan terdakwa tersebut adalah pemberitahuan bohong karena jelas-jelas salah, karena telah merendahkan umat Islam, yang mana terdakwa tidak bisa membedakan antara ajaran doktrin agama dan realitas pengamalan umat, bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai yang luhur, sementara realitas umat dalam beberapa hal belum mampu merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan nyata, seperti dalam tata kelola masjid, manajemen masjid. Dari sini tidak bisa disimpulkan bahwa ajaran Islamnya yang salah, termasuk ajaran yang terkait dengan manajemen masjid, fiqh al-masajid. Lebih dari itu, sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk bangga dengan agama kita dan simbol-simbolnya seperti masjid, isyhadu bi annal muslimun. Bila dalam tata kelolanya
masih mendapat kekurangan atau kesalahan harus segera diperbaiki. Kita tidak boleh, dan seterusnya. Halaman 4, 19, 33 dan 34. Berdasarkan frase di atas, jelas penuntut umum mengakui realitas umat sebagaimana yang dikemukakan oleh klien kami. Bahkan klien kami dituduh oleh penuntut umum tidak bisa membedakan antara ajaran doktrin agama dan realitas pengamalan umat. Padahal tidak ada satupun perkataan klien kami yang menganggap realitas yang terjadi pada umat sebagai ajaran agama. Disinilah penuntut umum keliru dalam menyusun surat dakwaan, karena mendasarkan dakwaannya pada asumsi-asumsinya sendiri atau asumsi pihak lain yang diambil alih sepenuhnya oleh penuntut umum tanpa melakukan tabayun untuk klarifikasi kepada klien kami. Selain dalam frase di atas, pengakuan penuntut umum atas kebenaran perkataan klien kami juga terdapat dalam uraian berikut ini. Perkataan terdakwa tersebut adalah pemberitahuan bohong, karena di banyak masjid atau malahan di rata-rata masjid jamaahnya memasukkan dalam nominal tertentu yang lazim diistilahkan dengan kotak amal. Itu merupakan hal lain yang murni tradisi yang sangat bisa berubah atau bahkan diubah di masa-masa yang akan datang ke depan, manakala dikehendaki dan dianggap ada cara lain yang lebih baik. Yang jelas, kebersamaan mengisi kotak amal atau yang sejenisnya itu sejumlah atau kebanyakan masjid atau musola di Indonesia masih oleh kebanyakan masyarakat muslim sendiri masih dianggap sebagai cara-cara yang tidak melanggar syariat. Halaman 6, 20 dan 35. Jadi apa yang dikemukakan klien kami diakui kebenarannya oleh penuntut umum. Karena itu memang tradisi dan bisa diubah pada masa yang akan datang bila ada cara yang lebih baik lagi. Disinilah sebenarnya titik poin dari apa yang disampaikan klien kami, yaitu ingin mengajak umat Islam, khususnya komunitas Az-Zaitun, untuk bisa mengelola masjid secara lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari kalimat akhir dari perkataan klien kami, yakni saya punya pemikiran harus dirombak, karena itu harus mempunyai lembaga yang nanti seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, untuk itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung, kesejahteraan trek masjid. Jadi ada tanda penerusnya, artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Halaman 3, 17 dan 32. Masjid ini B. Tanah suci. Kekeliruan juga dilakukan penuntut umum ketika menjelaskan pemberitahuan bohong terkait ucapan klien kami. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Menurut penuntut umum, perkataan tersebut adalah pemberitahuan bohong karena memiliki anggapan bahwa haji cukup dilaksanakan di Indonesia saja dengan alasan Indonesia tanah suci, dengan alasan juga suci, padahal dalilnya berasal dari ucapannya sendiri bahwa Indonesia adalah tanah yang suci. Ini adalah kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena tergiring oleh opini yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal klien kami tidak pernah mengucapkan bahwa ibadah haji dilakukan di Indonesia. Justru klien kami ingin mengubah mindset umat Islam
yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan cita-cita dapat meninggal di tanah suci. Ibadah haji harus diniatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikemukakan penuntut umum merupakan tafsir sepihak, keliru, dan justru mengandung pemberitahuan bohong karena menganggap Indonesia tanah yang suci. Dalilnya berasal dari ucapan klien kami sendiri. Padahal pernyataan itu dikemukakan oleh salah satu bapak pendiri bangsa, yakni W.R. Supratman. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari lirik anthem atau lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa, yang liriknya selengkapnya dapat dilihat pada gambar ini. Dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan lirik lagu di atas, pernyataan Indonesia tanah yang suci dan ada pada stansa 3, dan itu bukanlah karangan klien kami, apalagi sebagai suatu kebohongan. Perkataan klien kami tersebut justru dimaksudkan untuk menumbuhkan kecintaan dan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Dan inilah yang ditanamkan klien kami kepada santri dan komunitas Az-Zaitun dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa secara utuh setiap hari. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu di Mahat Az-Zaitun, sangat disayangkan kalau ada aparatur negara, apalagi aparatur penegak hukum, tidak memahami lirik dan makna yang terkandung dalam anthem atau lagu kebangsaannya. Apalagi kalau kemudian dianggap lirik yang ada dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut sebagian suatu kebohongan atau pemberitahuan bohong. Selain itu, menyebut Makkah dan tanah suci sebenarnya adalah perkataan penterjemah sebagai terjemahan dari tanah haram. Padahal yang dimaksud klien kami dengan tanah suci bukanlah terjemahan dari tanah haram. Bahkan bisa jadi terjemahan tanah haram menjadi tanah suci adalah keliru atau kurang tepat. Sebagaimana kurang tempatnya terjemahan kata alaq dalam surat Al-Alaq menjadi segumpal darah. Hal yang seperti ini dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha, ketika diprotes oleh beberapa dokter karena menurut keilmuan mereka manusia itu tidak diciptakan dari segumpal darah. Menjawab protes tersebut, Gus Baha menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang menyatakan manusia diciptakan dari segumpal darah adalah penterjemah atau mufasir, dan terjemahan itu bisa jadi keliru. Namun hal itu bukan berarti Al-Quran yang keliru. Penjelasan selengkapnya mengenai hal di atas dapat dilihat dalam link. Tidak diciptakan dari segumpal darah. Menjawab protes tersebut, Gus Baha menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyatakan manusia. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormat, serta peserta sidang yang kami muliakan. Dan terjemah itu kami bacakan selanjutnya bagian C. Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, penuntut umum menuduh perkataan klien kami terkait Al-Quran kalam Nabi Muhammad adalah pemberitahuan bohong dan seterusnya, atau merupakan penodaan agama dan tidak didukung oleh literatur. Sebenarnya justru pernyataan penuntut umum itulah yang mengandung kebohongan, sebab masalah ini sudah terjadi bahan diskusi ulama-ulama terdahulu. Pemikiran tersebut bersumber dari buku dan makalah sebagai kajian pada tataran akademik yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu, antara lain: 1.
Mukmin Syiri dalam makalahnya yang berjudul Al-Quran Kalam Allah dan Perkataan Nabi menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah sepenuhnya, namun lafadznya bukan berasal dari Allah tapi merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. 2. Fazlur Rahman, intelektual muslim abad 20 dari Pakistan, dalam karyanya berjudul Islam juga menyimpulkan bahwa Al-Quran itu sepenuhnya kalam Allah dan pada saat yang sama juga sepenuhnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bermakna bahwa Al-Quran itu kalam Allah, namun karena kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, hanya dapat dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliaulah yang melafalkan dalam bentuk dari Allah perkataan yang dapat dipahami oleh bahasa manusia. 3. Imam Aris Ar-Razi Fakhruddin bin Yanuddin Umar, lahir tahun 544 Hijriah dan wafat tahun 604 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Fahrur Razi atau Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib, juz ke-30 halaman 117 cetakan 1 tahun 1401 Hijriah atau 1981 Miladiah, penerbit Darul Fikir, menjelaskan bahwa surat Al-Haq atau surat 69 ayat 40 sampai 42 berbunyi, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim itu qaul, perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu, sehingga ayat sesudahnya menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan atau qaul seorang penyair, bukan pula perkataan atau qaul seorang dukun kahin. Dalam kaitan dalam dimaksud orang-orang kafir Quraisy tidak hanya melancarkan tuduhan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembuat syair melakukan praktik-praktik perdukunan, tetapi juga tuduhan serupa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau juga melakukan hal serupa sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya pada surat At-Takwir yang berasal ayat 19 menyebutkan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan qaul atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ayat ke-25 menegaskan, dan Al-Quran Al-Karim itu bukanlah perkataan qaul setan yang terkutuk. Di sini memperjelas pemaknaan bahwa Al-Quran Al-Karim itu merupakan perkataan malaikat Jibril alaihissalam, Malakun Karim, yang menyampaikan dengan bahasa Jibril itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, dan bukan perkataan qaul setan yang terkutuk. Dengan pemaknaan seperti ini, maka dapat dibenarkan bahwa maksud kata Ar-Rasul Karim, utusan yang mulia, di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sedang maksud kata Malakun Karim, malaikat yang mulia, di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu Dalam penjelasan seperti ini muncul pertanyaan, umat Islam umat Islam berisma, yakni bersepakat satu pandangan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seyogianya Al-Kalam Al-Wahid, Al-Kalam yang satu, merupakan kesatuan kalam, yakni kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamnya malaikat Jibril alaihissalam, kalamnya Nabi Muhammad SAW. Hal yang demikian ini dianggap tidak masuk akal, sehingga jawaban atas pertanyaan ini adalah: 1. Al-Quran Al-Karim dikatakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan Al-Quran Al-Karim itu di Lauhul Mahfuz. Allah juga yang mengatur urutan-urutan letak surat, urutan dan nomor ayat serta surat, juga sekaligus menertibkannya. 2. Al-Quran Al-Karim dikatakan kalam malaikat Jibril alaihissalam, dalam pengertian atau maknanya bahwa malaikat Jibril alaihissalam lah yang menurunkan Al-Quran Al-Karim itu dari langit ke bumi, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Al-Quran Al-Karim dikatakan kalam Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang menampakkan Al-Quran Al-Karim itu melalui lisan beliau, dalam pengertian menyampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran Al-Karim kepada para makhluk Allah, yakni umat manusia, untuk mengimani Al-Quran Al-Karim yang disampaikan itu, serta menjadi hujah
bukti penguat terhadap posisi beliau sebagai nabi. 4. Mana Khalil Al-Katanan, Direktur Mahat Ali Likodo di Riyadh, Arab Saudi, dalam kitab yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran, terbit tahun 1393 Hijriah atau 1973 Miladiah, halaman 22, menjelaskan bahwa dalam memahami innahu laqulu rasulin karim, sesungguhnya benar bahwa Al-Quran diucapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah, sehingga apa yang disampaikan itu adalah wahyu. Hal ini dikuatkan oleh ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang berarti bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu karena posisi beliau sebagai nabi, bukan manusia biasa yang mungkin posisi penyair atau dukun. Maka wajar dan elok bila dikatakan qala Rasulullah SAW fil Karim, yang berarti perkataan Nabi SAW yang bersumber wahyu Allah, karena kata Al-Quranul Karim membatasi selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila disebut Al-Quranul Karim, maka dapat dipastikan secara mutlak dilengketkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mana Al-Qatan menegaskan disebut Al-Quran karena dibunyikan dan dilafazkan. Bila belum dibunyikan dan dilafazkan, maka bukan Al-Quran, tapi masih berupa wahyu. Di mana bila dari Allah masih berada di Lauh Mahfuz atau masih merupakan kalam malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW lah yang melafalkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan semenjak itu pula wahyu disampaikan dengan bahasa Arab yang diikuti juga setelahnya penduduk langit seluruhnya. 5. Imam Zakarsi dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Al-Quran menerangkan bahwa pelafalan wahyu itu terbagi menjadi 3, yaitu lafaz wa mana min Allah, redaksi dan makna dari Allah. Makna min Allah wa lafzan min Rasulillah, makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah. Dan makna min Allah wa lafzan min al-malaikah, makna dari Allah dan redaksi dari malaikat Jibril alaihissalam. Dalam ketiga pelafalan tersebut jelas bahwa Imam Zakarsi mengakui bahwa salah satu untuk lafal wahyu atau Al-Quranul Karim adalah makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. 6. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama bermadhab Hambali, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Dalam kitabnya yang berjudul At-Tabyan bil Aimani Al-Quran, halaman 267-268, secara tegas membenarkan Al-Quran sebagai olah Rasul, perkataan Rasul. Menurut ilmu Ibnu Qayyim, ketika seorang hendak membaca Al-Quran dan mengawalinya dengan mengucapkan olah Rasul, baru kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran, maka hal tersebut adalah sahih atau benar. Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan cukup membaca qala Rasul, tidak harus panjang qala Rasul fil Quranil Karim. Beliau juga membenarkan kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul menyampaikan dari yang mengutusnya. Selain dibenarkan oleh ulama-ulama ahli tafsir dan fikih masa lampau, perkataan terkait qala Rasulullah fil Quranil Karim, Rasulullah SAW berkata dalam Al-Quran, juga dibenarkan oleh lembaga Batsaul Masail pengurus wilayah Nahdlatul Ulama LBM PWNU DKI Jakarta dalam Batsul Masail yang digelar pada tanggal 16 sampai 17 September 2023 yang lalu. LBM PWNU DKI Jakarta membuat rumusan jawaban atas permasalahan ucapan seorang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah dengan merujuk kepada kitab At-Takan fil Ulum Al-Quran fil Quranil Karim, Rasulullah SAW Al-Itqan fil Ulum Al-Quran,
terdapat 3 pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran turun lafaz dan sekaligus makna dari Lauhul Mahfuz yang dihafal oleh Jibril alaihissalam lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam menurunkan makna dan dipahami oleh Nabi SAW lalu Nabi SAW menarasikan makna itu dengan redaksi bahasa Arab. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Allah menurunkan makna dibahasakan ke bahasa Arab oleh Jibril alaihissalam lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selagi masih mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka seseorang tidak bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Selanjutnya dengan mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad LBH LBM PWNU DKI Jakarta menyatakan selama orang itu salat atau ahli kitab dan prinsip-prinsip dasar Islam diikuti, maka jika ia berpendapat dan di luar mainstream tidak boleh dianggap kafir dan penista agama. Hasil Bahsul Masail LBM PWNU DKI Jakarta juga menegaskan bahwa permasalahan terkait imam perempuan dalam sholat jamaah laki-laki adalah khilafiyah. Selain itu hasil Bahsul Masail LBM PWNU DKI Jakarta juga menyatakan sholat berjamaah dengan shop renggang salatnya tetap sah namun hukumnya makruh. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga yang juga ahli tafsir Profesor Dr. PHIL Sahiron Syamsuddin MA. Profesor Sahiron juga menambahkan bahwa sholat berjamaah bercampur antara laki-laki dan perempuan juga rujukan dalam kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimah. Dalam kitab diterangkan bahwa salat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah. D. Masjid ada di Vatikan dan perkataan lainnya. Terkait dengan ucapan klien kami masjid ada di Vatikan dan perkataan terdakwa lainnya yang dianggap bohong atau patut diduga bohong. Hal ini terjadi karena penuntut umum selalu sempit mengartikan perkataan terdakwa klien kami tanpa melihat secara utuh dalam konteks apa perkataan itu diucapkan. Misalnya ketika klien kami mengatakan bahwa masjid ada di Vatikan, hal itu bermakna bahwa tata cara pengelolaan dana pada gereja yang dilakukan di Vatikan seharusnya bisa diterapkan pada masjid-masjid untuk menggantikan tradisi pengumpulan dana melalui kencelengan keliling. Jadi perkataan tersebut tidak bisa diartikan secara gramatikal karena di dalamnya mengandung makna tidak sebenarnya atau konotasi yang dalam bahasa Arab disebut mazaz. Pemahaman seperti yang disampaikan oleh penuntut umum disebut itu akan terjadi bila penuntut umum memahami konteks perkataan yang diucapkan klien kami dalam melakukan tabayun kepada klien kami. 2. Perkataan klien kami merupakan pendapat dan hasil penelitian. Sebagai seorang pendidik dan pemangku lembaga pendidikan Mahat Al-Zaitun yang juga pengelola lembaga pendidikan tinggi Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, klien kami selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan dan pemikiran bagi para santri dan komunitas Al-Zaitun. Oleh karena itu jadi bila klien kami selalu berusaha melakukan penelitian dan kajian baik melalui teknik observasi, pengamatan maupun studi kepustakaan atau dokumenter. Walaupun penelitian dan kajian tersebut tidak dilakukan secara formal, teknik observasi dan studi perpustakaan ini diakui sebagai salah satu teknik pengumpulan data penelitian ilmiah oleh banyak penyusun buku metode penelitian, antara lain Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial Yogyakarta, Gajah Mada Universitas PES 2003 halaman 100 dan 133. B. Prof. Dr. Surjono Sukanto, pengantar penelitian hukum Jakarta UI Pres 1984 halaman 21 dan 66. Dan C. Amiruddin SHM Hum dan Jenal Asikin SHSU, pengantar metode penelitian bidang sosial Jakarta Raja Grapindo Persada 2023 halaman 67. Apa yang dikemukakan klien kami dalam berbagai ceramah yang oleh penuntut umum dituduh sebagai pemberitahuan bohong
dan penodaan agama pada hakikatnya merupakan pendapat atau pemikiran yang diyakini kebenarannya oleh klien kami untuk saat itu, yang dasarnya pada hasil penelitiannya. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh klien kami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Mahat Al-Zaitun dan untuk memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada Sivitas Ponpes Al-Zaitun. Implementasi dari berbagai hasil penelitian tersebut secara konkret dapat dilihat dan didapatkannya akreditasi A unggul dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan penodaan agama pada hakikat bagi setiap jenjang pendidikan yang ada di Mahat Al-Zaitun. Bahkan penelitian tersebut bukan hanya pada sektor pendidikan, tapi juga dilakukan klien kami pada sektor lain yang mendukung proses pendidikan di Al-Zaitun, seperti sektor pertanian. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan klien kami tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebohongan. Suatu penelitian bisa jadi hasilnya kurang tepat, tapi hal itu bukanlah satu kebohongan. Selain itu, apa yang disampaikan oleh klien kami kepada seluruh santri dan sivitas Akademi Mahat Al-Zaitun merupakan forum internum, bukan eksternum, yang tidak pernah klien kami publikasikan kepada masyarakat luas. Kalau kemudian ternyata ada oknum yang dengan sengaja merekam dan menyebarkan tanpa izin klien kami melalui kanal YouTube Al-Zaitun Official, dan ada orang yang dari luar Mahat Al-Zaitun menyiarkan kembali secara tidak lengkap atau dipotong-potong, bahwa diberi narasi negatif dan provokatif, hal itu bukanlah tanggung jawab klien kami karena dilakukan tanpa seizin klien kami. Apalagi video yang dipotong-potong dan diberi narasi negatif dan provokatif tersebut justru dilakukan untuk mendiskreditkan dan membunuh karakter klien kami. Tersebarnya hal tersebut secara luas di media elektronik bukan dilakukan oleh klien kami dan tidak atas perintah atau sepengetahuan klien kami. Bahkan pihak yang mempublikasi pertama kali hal tersebut sudah membuat pernyataan terkait tidak adanya peran klien kami dalam publikasi di media elektronik. Namun anehnya, penuntut umum tetap meminta pertanggungjawaban klien kami, dan hal ini karena penuntut umum terjebak opini yang berkembang di sosial media dan salah memahami komunikasi sebagai penyebaran informasi serta menyamaratakan penyebaran informasi dengan membiarkan penyebaran informasi. Pemikiran dan gagasan kami disampaikan di lingkungan kampus Al-Zaitun tersebut sesungguhnya dijamin undang-undang melalui apa yang disebut dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, akademik dan otonom keilmuan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin warga negara untuk mengemukakan pendapat. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, selaku warga negara, klien kami juga mendapatkan jaminan konstitusional untuk menjalankan tata cara beragama menurut apa yang diyakini. Hal tersebut tercantum pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 28E A. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. B. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berbagai ketentuan di atas menegaskan bahwa apa yang dikemukakan klien kami pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari apa yang diyakini, dan hal tersebut dijamin serta dilindungi secara konstitusional oleh perundangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pendapat dan keyakinan klien kami tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana
Bahkan dalam pasal 28 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap ayat 1 Undang-Undang 1945 disebut, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, pendapat dan keyakinan klien kami tersebut tidak dapat didakwakan ke persidangan, apalagi kalau dakwaannya itu hanya didasarkan pada pendapat pihak lain yang pendapatnya sembarangan dengan pendapatnya berseberangan dengan pendapat klien kami. 3. Delik penodaan agama secara material telah dihapus. Dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Prase, penodaan agama yang dianut pasal 156A huruf A KUHP lama telah dihapus dari jenis tindakan pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 KUHP Nasional menyatakan setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. Bila merujuk pada rumusan 1 di atas, perbuatan masuk huruf kategori huruf A sampai dengan C, pasal 300 KUHP Nasional ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bukan penganut agama dan kepercayaan itu atau diskriminasi tidak ditunjukkan pada perbuatan yang dilakukan oleh penganut agama atau kepercayaannya sendiri, karena mustahil penganut agama atau kepercayaan akan menistakan agama atau kepercayaannya sendiri. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 300 KUHP Nasional dinyatakan setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri atau bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan atau melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami adalah untuk kalangan sendiri karena dilakukan di dalam kampus Mata Zaitun, bukan disebarluaskan ke khalayak ramai, atau adapun hal tersebut bisa beredar secara luas, hal itu bukan dilakukan oleh klien kami tapi oleh orang lain yang kemudian disebarkan secara masif oleh pihak-pihak lain di luar kampus, baik yang melakukan karena berniat menjatuhkan citra Zaitun maupun untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan finansial. Bahwa walaupun menurut pasal 624 KUHP Nasional secara formil KUHP Nasional baru berlaku 3 tahun lagi tahun 2026, namun secara materi muatan tersebut sudah berlaku dan diakui sejak undang-undang tersebut diundangkan. Oleh karena itu, materi muatan dalam KUHP Nasional juga harus diperhatikan oleh pelaksana undang-undang bila aturan itu meniadakan jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP lama. Maka hal tersebut harus diikuti berdasarkan asas legalitas material dan asas transitoir material. Selain itu, hukum pidana selaku aturan baru itu lebih menguntungkan klien kami, maka aturan baru itulah yang harus digunakan. Bahkan hukum pidana menganut adigium lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. 4. Oleh pelaksana undang-undang perbuatan klien kami sebelumnya tidak diatur dalam UU pidana dalam dakwaan alternatif ketiga. Klien kami didakwa karena membiarkan menyebarkan informasi melalui sarana elektronik yang dilakukan oleh tim dokumentasi Pondok Beras Pesantren Az-Zaitun. Pasal yang didakwakan ialah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur
dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas, perbuatan klien kami yang secara sepihak dianggap oleh penuntut umum membiarkan menyebaran informasi melalui transaksi elektronik tidak memenuhi kriteria perbuatan didakwakan, dan untuk perbuatan itu tidak ada pengaturannya dalam undang-undang pidana, sebab antara unsur menyebarkan informasi dan membiarkan menyebarkan informasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dakwaan alternatif ketiga yang disusun oleh penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan hukum pidana material yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini dalam bahasa Latin dirumuskan dengan nullum delictum nulla poena sine previa legi pionali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Andi Hamzah 1994 halaman 39 sampai 40. Lahirnya atas legalitas dimaksud untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang oleh penguasa karena dulu dan tidak tindak pidana yang disebut dengan kriminal extraordinary, tidak pidana yang tidak disebut dalam undang-undang pidana. Ketentuan inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha pada saat itu secara sewenang-wenang menurut tafsir dan kehendaknya serta kebutuhannya sendiri. Mulyanto 2002 halaman 24, untuk menjerat pihak-pihak yang tidak disukainya. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum ini juga dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang sewenang-wenang karena mendakwa klien kami atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Ketentuan inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha pada saat itu secara sewenang-wenang menurut tafsir dan kehendaknya serta Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. untuk menjerat pihak-pihak yang tidak disukainya. Dakwaan disusun atas dasar norma yang kabur atau kagenom. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 yungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Rumusan tindak pidana tersebut merupakan norma yang kabur karena tidak memuat unsur informasi elektronik atau transaksi elektronik. Padahal norma tersebut ditujukan untuk perbuatan penyebaran informasi elektronik ataupun penyebaran informasi yang dilakukan melalui saluran elektronik atau transaksi elektronik. Rumusan norma yang kabur tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya perbuatan yang dibagaimanakan yang bisa dikenakan pasal akuo bila norma kabur seperti ini tetap diajukan sebagai dasar dakwaan. Maka akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur tindak pidana dengan uraian fakta perbuatan. Karena rumusan tindak pidana harus jelas, tidak abu-abu, tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip lex scripta, lex serta, lex scripta, dan lex praspia. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Rumusan norma yang kabur. Lex serta artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex scripta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Dan lex praspia yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Dari keempat prinsip tersebut,
Pasal 45A ayat 2 Yungto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memenuhi prinsip lex cipta sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengajuan dakwaan karena akan menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir yang justru akan menimbulkan masalah baru. Lex cipta artinya rumusan pidana. C. Dakwaan ditujukan pada orang yang salah, error in persona. Dakwaan-dakwaan yang disusun penuntut umum, khususnya dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga, pada dasarnya salah sasaran kalau itu ditujukan kepada klien kami. Sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, klien kami tidak menyebarkan berita ataupun pemberitahuan bohong atau yang patut diduga bohong atau yang tidak lengkap atau dipotong-potong sehingga tidak bisa dijadikan. Dakwaan tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memotong-motong ceramah klien kami dan memberikan atau menambahkan narasi negatif dan kemudian menyebarkannya kembali melalui media sosial atau media lainnya. Pihak-pihak tersebutlah yang merekam videonya, di antaranya ialah sebagai berikut. Dan R1 URL yang berjudul Negeri Panji Gumilang larang semua Ngeri, Panji Gumilang larang semua santri pergi ke Tanah Suci. Begini alasannya, diupload oleh media Meta Berita pada tanggal 23 Mei 2023. Merupakan berita bohong yang diambil sepotong-sepotong, mengambil cuplikan-cuplikan dari kegiatan Al-Zaitun yang berbeda-beda, kemudian membuat narasi yang berbeda, tidak benar, dan berita bohong yang sengaja diupload sehingga viral dengan maksud yang tidak baik. Padahal maksud klien kami melalui video yang lengkap ialah menekankan, mengajarkan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki rasa cinta dan kebangsaan terhadap bangsa dan tanah airnya sendiri. Hubul waton minal iman, seperti yang dinyatakan dan diabadikan dengan nilai-nilai nasionalisme yang tertuang di dalam lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan bangsa Indonesia, terutama esensi yang terkandung di dalam stansa ketiga yang menyatakan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ketiga videonya dipotong-potong dan diberikan narasi yang provokatif, maka orang akan salah persepsi dan menganggap jika klien kami melarang umat Islam untuk pergi beribadah haji ke Tanah Suci Mekah Masjidil Haram, meskipun harus mengorbankan hartanya yang tidak sedikit untuk melakukan ibadah tersebut. Bahwa justru media-media yang menyebarkan potongan-potongan berita bohong hoax dengan narasi yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat, itulah yang seharusnya diperiksa dan dimintakan pertanggungjawaban karena tidak pernah meminta klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu kepada Syekh Panji Gumilang atas pernyataan secara lengkap. Maka kedua, URL yang berjudul Sholat Jumat terlaknat, khotibnya mengatakan Al-Quran karangan Nabi, kesesatan Al-Zaitun, diupload oleh channel Dodi Septriadi, ditayangkan 17 Mei 2023. Dengan membuat atau mengambil video dipotong-potong dari channel Al-Zaitun, kemudian dengan sengaja memberi narasi negatif dan menyebarkan pada channel YouTube milik Dodi Septriadi, sehingga membuat kegaduhan dan kesalahpahaman pada masyarakat luas. Pelaksanaan sholat Jumat di Mahat Al-Zaitun tidak pernah ada satupun statement atau pernyataan Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Khotib menyatakan qala Rasulullah fil Quranil Karim adalah merupakan cara atau metodologi berpikir yang tidak biasa dilakukan didengar oleh khalayak umum, namun tidak tersebut merupakan perbedaan pandangan dan penafsiran yang dipraktekkan di dalam pondok pesantren Al-Zaitun secara internal dan dalam lingkup dunia pendidikan, dan tidak pernah bermaksud untuk menyebarluaskan. Namun narasi yang dibuat oleh si pembuat channel sengaja mengupload dengan tujuan tidak baik yang telah tersebar di masyarakat dalam media nasional ataupun media sosial adalah narasi yang seolah-olah Syekh Panji Gumilang mengajarkan suatu hal yang tidak benar dan dituding sesat dan menyesatkan. Justru narasi-narasi yang provokatif yang dibuat tersebutlah yang menyebabkan kerisauan dan kegaduhan di dalam masyarakat secara luas. Yang ketiga, URL YouTube judul Panji Gumilang sebut masjid cuma ada di Vatikan, masjid di Indonesia cuma tempat putus asa, channel Tribun Medan.com pada tanggal 18 Juni 2023.
bahwa apa yang disampaikan klien kami dalam rangka pemaparan akademis pada saat pembekalan para santri. Klien kami sedang menceritakan fakta sosial yang terjadi di Vatikan dengan menyitir fakta sosial yang terjadi saat ini. Apa yang disampaikan klien kami merupakan pengkajian akademis dalam kajian realitas sosial yang menjadi dengan mengambil contoh apa yang terjadi di Pacitan teradministrasi dengan baik. Namun di media sosial, apa yang diberitakan mengambil potongan narasi sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak objektif negatif bagi masyarakat. Keempat, URL YouTube judul video viral pimpinan Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang mengaku komunis ternyata hoax. Begini fakta Tribun News tanggal 18 Juni 2023. Viral di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebut pimpinan Ponpes Al-Zaitun mengaku komunis. Setelah ditelusuri, ternyata narasi dalam video itu tidak benar. Kalimat yang ada dalam video viral tersebut merupakan potongan dari pidato Panji Gumilang dalam acara bimbingan terpadu akhir pembelajaran santri kelas 12 angkatan 19 Pentural. Judul video viral pimpinan Mahat Al-Zaitun, URL 5 YouTube judul Panji Gumilang punya bunker dan pabrik senjata tersembunyi di Al-Zaitun. 3. Viral di media sosial pesantren Al-Zaitun yang sebelumnya disebut memiliki tempat ibadah umat Yahudi ini diduga memiliki bunker hingga pabrik senjata. Dugaan itu awalnya hendak diselidiki oleh tim investigasi yang dibuat oleh Ditman Kamil, namun batal karena kasus ini telah diserahkan ke pemerintah. Pembelajaran santri kelas 12, URL ke-7 YouTube dengan judul beredar narasi soal penemuan ratusan senjata api di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Menurut narasi konten, senjata-senjata tersebut digunakan pengasuh Al-Zaitun Panji Gumilang untuk melakukan tindakan kriminal. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar tidak benar atau hoax. Setelah ditelusuri, gambar terjal pada konten itu adalah gambar senjata sitaan oleh Kepolisian Daerah Aceh pada tanggal 31 Desember 2011. Adapun narator membacakan artikel portal berita online yang berjudul selain tempat ibadah Yahudi, ini diduga ada bunker dan tempat khusus pembuatan senjata di Al-Zaitun. Artikel ini memberitakan soal dugaan adanya tempat pembuatan senjata di Al-Zaitun, namun tidak ada informasi yang secara tegas menyebutkan tentang penemuan ratusan senjata api. Cek kebenarannya, informasi yang URL 8 dalam YouTube dengan judul berita penemuan ratusan makam bayi di Ponpes Al-Zaitun. Ini merupakan fakta yang hoax. Daerah Aceh, sebuah video yang menarasikan adanya penemuan ratusan makam bayi beralokasi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Yang berjudul selain 9 URL dalam YouTube ajaran Panji Gumilang diduga bolehkan zina di Al-Zaitun. Ini berita hoax. Beritakan soal ke-10 URL dalam YouTube ratusan babi peliharaan Panji Gumilang digerebek polisi beneran. 14 Juli 2023, sebuah video viral di media sosial menampilkan ratusan babi yang disebut berada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dalam video itu dinarasikan bahwa ratusan babi tersebut merupakan peliharaan sang pemimpin, yakni Panji Gumilang. Berdasarkan uraian di atas, maka demi terwujudnya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sudah seharusnya aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi secara objektif yang menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan demi terwujudnya tujuan hukum secara acara pidana, yaitu menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu kami memohon Majelis Hakim yang mulia, arif dan bijaksana memerintahkan penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik, mengusut dan menyidik pihak-pihak yang telah dikemukakan di atas, dan apabila penyidik tidak bersedia menindaklanjuti perintah Majelis Hakim, kami mohon Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum mengambil alih penyidikan demi terwujudnya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang menjunjung tinggi. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara adil dan menghindari adanya subjektivitas aparatur penegak hukum. Subjektivitas aparatur penegak hukum dalam mengusut perkara menjadikan tujuan hukum acara pidana
untuk menemukan kebenaran yang objektif tak teras, atau kebenaran material tidak bisa terwujud. Kebenaran material hanya dapat diwujudkan melalui suatu proses hukum yang adil dan layak, due process of law atau Berlik proses reh. Bagi setiap orang, tanpa adanya proses hukum yang adil, mustahil kebenaran material dapat diwujudkan. Tanpa dikemukakannya kebenaran material, mustahil sistem peradilan pidana dapat memenuhi rasa keadilan, dapat menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadikan tujuan upaya menemukan kebenaran material perlu didukung oleh aparatur yang jujur dan tidak memihak, atau dengan kata lain, perlu penegak hukum yang mampu bertindak secara objektif, bukan subjektif. Subjektivitas aparatur penegak hukum dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Padahal salah satu asas yang dianut dalam KUHP menurut penjelasan umum angka 3 huruf E ialah harus dilakukan secara jujur dan tidak memihak dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ketidakberpihakan, imparsialitas, berarti ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa perkara. Subjektivitas aparatur penegak hukum dapat melahirkan kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Padahal salah satu Majelis Hakim yang terhormat, menurut penjelasan penuntut umum yang kami hormati, ialah serta persidangan yang kami muliakan. Poin D, dakwaan disusun atas dasar hasil penyidikan yang cacat hukum. 1. Penyidikan tambahan melampaui batas yang telah ditentukan KUHP. Hukum acara pidana menganut asas legalitas secara ketat sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Asas ini bermakna bahwa dapat dan mulai dari penyidikan sampai eksekusi ada aturan dan aturan itu harus tingkat undang-undang. Bahkan pasal 3 KUHP lebih ketat lagi karena KUHP menggunakan frase undang-undang ini. Arti bahwa tata cara itu harus diatur dalam KUHP. Tata cara peradilan yang diatur dalam KUHP ialah jangka waktu penyidikan tambahan yang dapat dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penuntut umum atau P19, yakni 14 hari, pasal 138 ayat 2 KUHP yang menyatakan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam kasus klien kami, berkas perkara hasil penyidikan telah dikembalikan penuntut umum ke penyidik pada tanggal 3 Agustus 2023 untuk dilengkapi berdasarkan surat nomor B.3461-E3-EKU titik 18/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Abdus Salam Rashidi Panjang alias Syekh Panji Gumilang alias Panji Gumilang alias Abu Toto untuk dilengkapi atau P19. Namun penyidik baru menyampaikannya kembali pada penuntut umum pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat nomor B-688-Res1.1.1.2023 di Tipidum tanggal 20 September 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Panji Gumilang. Jadi, menyampaikan kembali berkas perkara tersebut sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan pasal 138 ayat 2 KUHP. Selain untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang disampaikan melalui surat dengan kode P19, ternyata penyidik juga melakukan beberapa kali penyidikan tambahan lagi untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang disampaikan melalui berita acara koordinasi. Jadi penyidikan tambahan tersebut dilakukan di luar waktu 14 hari yang ditentukan oleh pasal 138 ayat 2 KUHP. Penyidikan tambahan baru berakhir setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum pada hari Jumat 27 Oktober 2023 menjelang berakhirnya masa penahanan terdakwa pada tingkat penyidikan waktu yang ditentukan Senin 30 Oktober 2023. Padahal sebenarnya untuk menghindari terlewatnya batas waktu tersebut, penyidik bisa memaksimalkan koordinasi dengan penuntut umum pada saat berkas perkara belum dilimpah kepada penuntut umum dan tidak terburu-buru melakukan penahanan terhadap terdakwa. Tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang menyatakan penyidikan tambahan yang telah lewat 14 hari tidak sah, bukan berarti penyidikan tersebut menjadi sah. Sebab untuk menentukan sah tidaknya hal itu adalah kewenangan pengadilan. Hal ini sama dengan bila penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 25 hari.
Padahal ketentuan pasal 24 ayat 1 KUHP menentukan paling lama 20 hari. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan kalau penahanan penyidik lebih dari 25 hari tidak sah. Pengadilanlah yang nantinya akan menentukan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena tidak sesuai ketentuan yang ditentukan oleh KUHP. Contoh lainnya bisa dilihat dari ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang mewajibkan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, namun pejabat yang bersangkutan tidak memenuhinya. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan yang menyatakan penyidikan tidak sah dan batal demi hukum. Namun dalam persidangan hakim akan menyatakan hal itu tidak sah dan dakwaan atau tuntutan penuntut umum akan dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya tenggang waktu yang dianut KUHP di atas dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam setiap proses penanganan perkara. Sebab lahirnya KUHP memang berkaca dari berlakunya Herzen Inlandingreglement atau HIR yang tidak mengatur jangka waktu setiap tindakan penyidikan, terutama jangka waktu penahanan, sehingga sering melahirkan kesewenang-wenangan yang berakibat pada penindasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik dalam penuntut umum akan dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 134 KUHP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana pasal 3 KUHP. Oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, maka hasil penyidikan dalam perkara klien kami harus dinyatakan cacat hukum atau tidak sah, dan surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya. Pada saat dilakukan penyidikan, klien kami dan penasihat hukumnya telah mengajukan beberapa saksi atau ahli, namun tidak semua saksi atau ahli tersebut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHP, saksi atau ahli yang diajukan tersangka wajib dipanggil dan diperiksa. Pemberitahuan bahwa ada beberapa saksi atau ahli yang belum diperiksa penyidik juga sudah disampaikan penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum berdasarkan surat nomor 070-HIR-HT-Romawi 10/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Namun ternyata berkas perkara tersebut tetap dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Adapun saksi atau ahli yang diajukan namun belum diperiksa ialah 1. Kiai Haji Asnawi Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Pasirudin Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang juga Ketua Tim Perumus Baksul Masail LBM PWNU DKI Jakarta. B. Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA, Wakil Rektor dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. C. Dr. Fuad Fansuri, LCMTHI, Dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan D. Dr. Zainal Fikri MAG, Peneliti Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Para saksi atau ahli tersebut kami ajukan karena mereka banyak mengupas masalah yang sedang dihadapi klien kami dengan merujuk pada literatur yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dalam uraian berikut. A. Kiai Haji Asnawi Ridwan dalam podcastnya di Pada Suka TV berjudul Kontroversi Panji Gumilang, Al-Quran Bukan Kalamullah, Kiai Haji Asnawi menyampaikan bahwa bahasa yang disampaikan Panji Gumilang belum bisa dijadikan bukti untuk menyudutkan Panji Gumilang sebagai penista agama. Perlu ada klarifikasi lebih lanjut yang mendalam tentang maksud dari ucapan tersebut, sebab kalam Allah sendiri di dalam tataran paham sunnah wal jamaah memang tidak berbentuk huruf, juga tidak melalui suara yang biasa kita sebut dengan kalam qadim, yakni kalamnya Allah di Lauhul Mahfuz. Kalam Allah yang tidak berbentuk suara, huruf, dan tidak melalui media suara itu ditangkap oleh malaikat Jibril melalui pemahaman ilmu laduni yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril. Baru kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah atas perintah Allah dengan apa yang dia pahami dari kalamullah tersebut dengan bentuk media suara. Ini kan berarti ada peralihan dari kalamullah yang tidak ada suara menjadi bersuara. Ini berarti sudah peralihan dari kalamullah menjadi kalamnya malaikat Jibril. Tetapi maksud dan maknanya betul-betul sesuai dengan kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz. Terlebih lagi Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, kemudian para sahabatnya untuk melestarikan Al-Quran tersebut dengan mendokumentasikannya dalam bentuk huruf-huruf yang sampai terdiri dari 30 juz. Ini kan berarti ada beberapa fase dari kalamullah ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ke Rasul, Rasul kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in. Nah, itu kita ini dalam hal ini betul
tidak sebagai kalam Allah secara hakikat, tapi kalam Allah secara maknawi, maka perlu ada klarifikasi kepada Panji Gumilang. Maksudnya bukan kalamullah itu betul-betul tidak kalamullah, atau sebenarnya kalamullah, tapi hanya sekedar kalamullah yang maknawi tidak hakiki. Kalau dimaknai kalamullah secara maknawi, berarti Al-Quran itu bukanlah kalamnya Allah secara hakiki, tapi semua tingkah laku kita. Semua hal yang berkaitan dengan manusia itu aturannya hanya aja ada di kalamullah yang maknawi tersebut. Nabi Muhammad SAW menerima dari malaikat Jibril itu sudah berbentuk suara, sudah jelas sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jelas sekali suara malaikat Jibril. Ya seperti itu. Penjelasan tersebut dapat disimak secara utuh dalam URL atau link terlampir. B. Profesor Dr. Sahiron Samsudin MA dalam wawancaranya dengan Islam.co, Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Pil Sahiron Samsudin MA mengatakan bahwa rangkaian kasus Panji Gumilang terkesan kabur, mana soal keyakinan, mana soal dugaan tindak pidana. Dua isu itu sudah mulai campur aduk tidak karuan dan sedang menguji konsep moderasi beragama yang getol dipromosikan Kementerian Agama. Jika Kemenak atau MUI salah mendiagnosa masalah, justru bisa muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya tidak moderat? Menurut Sahiron, pihak-pihak yang berwenang harus bijak memilih-milah mana soal keyakinan dan mana pidana. Soal keyakinan pun pihak yang berwenang jangan gegabah menghakimi. Misalnya tentang pernyataan Panji soal qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim yang disinyalir menistakan Islam. Kita harus teliti maksud Pak Panji ini sebenarnya apa. Kalau dia masih meyakini Al-Quran itu wahyu, maka dia masih muslim. Lebih lanjut, guru besar bidang ilmu tafsir tersebut menjelaskan bahwa pelafalan wahyu itu terbagi menjadi 3 tipologi jika merujuk pada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Al-Zarkasi, yaitu labzan wa ma'na min Allah, redaksi dan makna dari Allah, makna min Allah wa lafzan min Rasulullah, makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah, dan makna min Allah wa lafzan min al-malaikah, bermakna dari Allah dan redaksi dari malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, kalau dia pihak berwenang tidak bisa serta-merta menghakimi kesesatan Pak Panji sebelum mendapatkan klarifikasi langsung dari tertuduh soal ucapannya tersebut. Apapun keputusannya, kita tetap tidak bisa menghakimi karena bagaimanapun itu adalah keyakinannya. Sebagian orang mungkin menyesatkannya karena memang setiap orang punya hak untuk bicara apa saja. Namun Panji salah jika sudah sampai pada persekusi. Saya ulangi, namun menjadi salah jika sudah sampai pada persekusi. Keyakinan Panji bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, namun yang membuat lafaznya adalah Muhammad SAW, sebenarnya merujuk pada ulama-ulama terdahulu dalam kajian min kaifiyati inzali al-wahyu. Bahkan jika Panji menyatakan Al-Quran bukan wahyu, berarti dia tidak muslim lagi, namun tetap tidak boleh berbuat apa-apa terhadapnya karena itu masalah keyakinan. Sahiron juga menyinggung soal praktik sholat al-zaitun yang mencampur antara laki-laki dan perempuan, yang menegaskan bahwa jangan terburu-buru menyesatkan praktik sholat al-zaitun karena pada dasarnya praktik itu juga memiliki dalil. Rujukan sholat bercampur itu ada dalam kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'imah. Kitab itu menerangkan bahwa sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah. Bahwa yang dilakukan Al-Zaitun itu tidak umum. Memang iya, Al-Quran bukan wahyu. Mereka dianggap berbeda dengan mazhab mayoritas. Tapi bagaimana umat kita yang moderat menerima perbedaan keyakinan itu? Yang namanya moderasi beragama itu harus toleran, harus menghargai perbedaan pendapat. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam URL terampil. Karena pada dasarnya praktik C, Dr. Fuad Fansuri LC-MTHI dalam channel YouTube-nya yang berjudul Nekat, bahas Panji Gumilang tentang Al-Quran kajian ilmu kalam. Dosen ilmu Al-Quran tersebut menyatakan bahwa yang menjadi pembahasan Nabi Muhammad mendeklar atas wahyu ilahi menjadi pembahasan kalamullah kalau kalam nafsi tidak tersusun dari suara, bahasa ataupun dari huruf, sedangkan kalam lafzi itu tersusun dari suara, huruf ataupun bahasa. Secara logika kita tidak bisa mengetahui kalam nafsinya Allah kecuali melalui perantara lidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya Al-Quran dinamakan kalam lafzi karena dia terlafaz oleh baginda Rasulullah SAW.
Makanya para ulama juga berpendapat bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada Rasulullah. Banyak sebenarnya dibahas dalam kitab-kitab ulumul Quran. Di sini saya punya kitabnya yang wajib dimiliki oleh pegiat ilmu Al-Quran. Kebetulan saya dosen ilmu Al-Quran, jadi wajib punya nama kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Badruddin Al-Zarkashi rahimahullah. Pada pembahasan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, beliau menyebutkan ada 3 pendapat mengenai bagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, annahu al-lafaz wal makna, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah lafaz dan maknanya. Wa anna Jibrilah hafiz Al-Quran minal lauhil mahfuz. Jadi Jibril itu sebagai perantara, dia menghafal Al-Quran dari lauhul mahfuz dan maknanya kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kedua, annahu innama nazzala Jibrilu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin ma'ani khassatan, yang artinya Jibril membawa kepada baginda Nabi itu maknanya secara khas atau khusus. Jadi maknanya saja yang Jibril bawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sallallahu alaihi wasallam alimatikal ma'ani, makna-makna tersebut yang dibawa oleh Jibril itu. Wa abbar anha bil lughatil Arab. Kemudian nabilah yang mengartikulasikan atau membahasakan dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Wa innama tamassahu biqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, nazzala biruhul amin ala qalbika, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Ketiga, anna Jibril alaihissalam, Jibril itu innama ulqi alaihil makna, diberikan kepadanya makna. Jadi dari Allah diberikan kepada Jibril makna Al-Quran. Wa annahu abbara bihazihil alfaz bil lughatil Arab, Jibril membahasakannya, mengartikulasikannya dengan bahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang pertama, lafaz dan makna itu diambil dari Lauhul Mahfuz, dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua, Jibril membawa kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk makna saja, kemudian Nabilah yang membahasakan dalam bahasa Arab. Kemudian pendapat ketiga, Jibril itu diberikan makna, kemudian Jibril membahasakan dengan bahasa Arab. Itu 3 pendapat yang disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam URL terlampir. Alfaz bil lughatil Arab, Jibril membahasakan Majelis Hakim yang arif, saya ingin melanjutkan. Pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama, lafaz dan makna itu diambil dari Lauhul Mahfuz. Dr. Jainal Fikri MAG, Dr. Jainal Fikri MAG dalam channel YouTube berjudul Kitab Tafsir Ini Sesat, dalam kurung bukan hanya Panji Gumilang, mengatakan Al-Quran kalam Rasulullah, mengemukakan bahwa sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita dengarkan baik di TV, di YouTube, dan beredar di media sosial, ada anggota MUI yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya kalam Allah. Maka salah dan sesat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Mengenai Al-Quran kalam atau firman-Nya Allah, maka dikatakan Allah Ta'ala, kitab tafsir Al-Quran itu ucapannya adalah kitab Allah atau firman Allah yang diyakini oleh semua mufasirin dan jumhur ulama. Tidak ada perbedaan. 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, semua sama. Artinya ketika seseorang itu berada di luar konteks itu, maka sudah melanggar akidah. Jika mengikuti pendapat ini bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka mengatakan Al-Quran perkataan Rasulullah adalah salah dan sesat. Maka kitab-kitab tafsir berikut adalah kitab tafsir yang sesat, mufasirnya juga sesat. Kitab tafsir yang pertama ialah kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib Awit, tafsir Al-Khabir karya Al-Fahru Roji. Kitab tafsir ini berasal dari abad ke-7 Hijriah. Penulisnya Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam kitab tafsir Ar-Razi ditulis secara eksplisit
bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Selanjutnya, kitab tafsir abad ke-15 Hijriah, ini tafsir kontemporer. Kitab tafsir yang baru terbit pada abad ini, yaitu tafsir Hadaiku Rauhi Waraihan fi Rawabi Ulumil Quran. Penulisnya adalah Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 1441 Hijriah. Jadi pada abad ke-15 di dalam kitab tafsirnya, Al-Harari Asy-Syafi'i menulis secara literal harfiah bahwa Al-Quran adalah kalamu Sayyidil Mursalin, atau Al-Quran itu adalah kalam penghulu para rasul. Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kalau mengikuti pendapat Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah, maka kitab-kitab tafsir yang disebutkan di atas adalah salah dan sesat. Dan mufasirnya juga sesat. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam link YouTube terlampir. Berdasarkan uraian di atas, mereka yang telah kami sebutkan di atas sangat layak untuk dihadirkan sebagai saksi atau ahli untuk membuat terang peristiwa yang terjadi demi dapat ditemukannya kebenaran material. Namun walaupun sudah kami ajukan, ternyata penyidik tidak memanggil dan memeriksa mereka. Oleh karena itu, dengan dilanggarnya ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHP, berarti proses penyidikan tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHP, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 3 KUHP. Penyidikan yang demikian itu harus dinyatakan cacat hukum, dan surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Penangkapan terhadap klien kami melanggar ketentuan KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 KUHP, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut. Tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi, penangkapan baru bisa dilakukan bila tersangka 2 kali mangkir dari panggilan yang cacat tanpa keterangan yang sah. Dalam kasus terdakwa, penangkapan yang dilakukan penyidik kepada terdakwa saat proses penyidikan tidak dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan KUHP. Sebab pada saat panggilan pertama, terdakwa telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya, dan terdakwa datang pada panggilan kedua, namun penyidik tetap melakukan penangkapan. Padahal saat itu terdakwa klien kami ada di kantor penyidik untuk memenuhi panggilan kedua. Tersangka 2 kali penangkapan terhadap klien kami yang dihadiri panggilan kedua dan bertempat di kantor penyidik jelas merupakan pelanggaran asas legalitas dalam hukum acara pidana pasal 3 KUHP. Sebab tata cara penangkapan tersebut bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 KUHP. Hal ini berarti penyidikan terhadap klien kami juga harus dinyatakan tidak sah karena di dalamnya ada tindakan penyidik yang tidak sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena penyidikan terhadap terdakwa cacat hukum, maka surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sah tidaknya penangkapan tersangka sebab memang merupakan wewenang lembaga pra peradilan, tetapi yang dipermasalahkan tim penasihat hukum dalam hal ini ialah sah tidaknya dakwaan ada klien kami dakwaan jaksa, karena didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang di dalamnya terdapat tindakan upaya paksa yang melanggar ketentuan hukum acara. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan. Surat dakwaan harus dibatalkan ialah apabila tidak memenuhi syarat formil dan syarat material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP.
Syarat formil surat dakwaan ialah harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum, serta berisi identitas terdakwa. Tidak terpenuhinya syarat formil menjadikan surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat material surat dakwaan ialah harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material menurut pasal 143 ayat 3 KUHP adalah batal demi hukum. Menurut surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE strip 004 garing J.A garing 11 garing 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607 garing E garing 11 garing 1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Membuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan. B. Jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas serta disusun secara sistematik dan kronologis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Syarat-syarat material tersebut tidak terdapat dalam surat dakwaan yang disusun penuntut umum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Adapun alasan kami menyatakan hal itu ialah sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak disusun secara cermat karena 1. Surat dakwaan berisi asumsi dan tafsir sepihak dari penuntut umum. A. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum lebih banyak menguraikan asumsi dan tafsirnya sendiri, maksud dari ucapan terdakwa. Padahal yang paling mengerti maksud dari suatu ucapan ialah orang yang mengucapkannya. Salah satu tafsir sepihak itu ialah ketika penuntut umum menguraikan perkataan terdakwa berikut ini. Batal demi hukum. Syekh meneliti Patikan. Mengapa Patikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan kepatikan itu tidak melalui kekenceng keliling, yang nanti di ujung sana kekencengnya tinggal 3. Dalam surat dakwaan tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun hitungannya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi. Hilang 7 karung bukan peradaban. Perkataan klien kami tersebut dianggap sebagai pemberitahuan bohong oleh penuntut umum dengan berbagai argumentasi yang dibangun berdasarkan asumsinya sendiri ataupun merujuk pendapat pihak lain. Berbagi uraian terkait pemberitahuan bohong tersebut bukanlah fakta tetapi asumsi, pendapat, dan tafsir-tafsir sepihak. Misal perkataan klien kami dianggap pemberitahuan bohong karena merendahkan umat Islam, melukai perasaan umat Islam, menghina umat Islam, hukumnya haram, dan seterusnya. Semua hal yang dikemukakan penuntut umum tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pengertian dari pemberitahuan bohong. Pemberitahuan bohong adalah
pemberitahuan yang tidak benar. Sementara dalam dakwaannya, penuntut umum justru mengakui kebenaran perkataan terdakwa karena pengumpulan sumbangan melalui kotak amal atau kekencleng merupakan suatu tradisi dalam masyarakat. Hal ini telah kami kemukakan sebelumnya pada pembahasan terkait perkataan terdakwa bukan kebohongan. B. Asumsi sepihak dan juga kekeliruan ialah ketika penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga menganggap menyebarkan informasi sama dengan membiarkan tersebarnya informasi, sebab dalam uraian unsurnya disebutkan menyebarkan informasi, tapi dalam uraian faktanya terdakwa dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan tersebarnya informasi. Selain itu, penuntut umum juga berasumsi dan membuat kesimpulan sendiri kalau terdakwa tahu kalau saksi Taufikin dan saksi Alfi Satria menyebarkan informasi dan terdakwa membiarkannya tanpa melihat fakta yang sesungguhnya dari keterangan kedua orang itu. Hal ini terjadi karena penuntut umum mengartikan secara sepihak pendokumentasian sebagai penyebaran informasi. Apalagi saat itu penuntut umum tidak melihat secara langsung situasi yang terjadi. C. Lain itu, dan masih banyak lagi uraian dakwaan penuntut umum yang berupa asumsi dan tafsir sepihak yang keliru, sehingga dalam uraian dakwaannya menjadi saling bertentangan. Namun demikian, tidak semuanya kami kemukakan di sini karena sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Apalagi dalam sidang sebelumnya, surat dakwaan penuntut umum juga telah dibacakan dan kita dengarkan bersama. Selain itu, dalam surat dakwaannya penuntut umum juga beberapa kali menggunakan kata kita dalam kurung, misalnya kita tidak boleh silau dan sebagainya, halaman 4. Kata kita dalam dakwaan menunjukkan pendapat dan subjektivitas penuntut umum. Padahal surat dakwaan itu seharusnya menguraikan fakta perbuatan klien kami yang dituduh sebagai pelanggaran ketentuan pidana. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan asumsi, pendapat dan tafsir sepihak serta mengandung kekeliruan dan kebohongan merupakan dakwaan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan pengertian surat dakwaan dalam surat edaran Jaksa Agung nomor 004-JA-J-A-11-1993 tanggal 16 November 1993 tentang penyusunan surat dakwaan yang menyatakan surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa surat dakwaan itu berisi uraian unsur yang dirangkaikan dengan fakta perbuatan terdakwa, bukan uraian unsur dan fakta perbuatan yang kemudian ditafsirkan dan diberi asumsi secara sepihak oleh penuntut umum dan dituduh melanggar ketentuan pidana berdasarkan pendapat penuntut umum atau pendapat pihak lain yang dijadikan rujukan penuntut umum. Semestinya penuntut umum mempedomani hal tersebut yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa surat dakwaan itu berisi uraian unsur yang dirangkaikan dengan fakta perbuatan terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Secara sepihak oleh Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. A. Dalam dakwaan alternatif pertama, klien kami dituduh menyebarkan pemberitahuan bohong atau patut diduga bohong. Namun, dalam uraian fakta perbuatan, penuntut umum mengakui apa yang dikatakan klien kami benar terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya terkait pengumpulan dana amal melalui kekencleng.
Dengan adanya ketidakselarasan dan saling bertentangan tersebut, timbul pertanyaan apakah yang dikatakan oleh klien kami itu sebuah kebohongan atau fakta yang benar yang terjadi. Hal ini menunjukkan kebenarnya penuntut umum ragu dengan dakwaannya sendiri, atau bisa juga dikatakan tidak memahami dengan dakwaannya sendiri. Kalau yang membuat dakwaan saja tidak memahami dakwaannya, bagaimana kami dan klien kami memahami dakwaan tersebut? B. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami dengan unsur menyebarkan informasi. Namun dalam uraian fakta perbuatannya, penuntut umum tidak mampu menjelaskan dan mengemukakan fakta menunjukkan klien kami menyebarkan informasi. Yang diuraikan penuntut umum adalah fakta bahwa klien kami membiarkan tersebarnya informasi karena penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh orang lain. Jadi, tidak selaras antara unsur dakwaan dengan uraian fakta perbuatan. Selain itu, uraian fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena secara gegabah mengartikan pendokumentasian sebagai penyebab informasi. Hal ini juga menimbulkan keanehan karena orang yang menyebarkan informasi tidak diusut, tetapi yang diduga membiarkan penyebaran informasi justru didakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak disusun secara jelas. Keliru dalam mengambil kesimpulan. Selain dipenuhinya dengan asumsi, tafsir sepihak dan pendapat dalam dakwaan, terutama dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum juga keliru dalam mengambil kesimpulan dan terkesan memaksakan dakwaannya. Hal ini bisa dilihat dari unsur dakwaannya dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Padahal dalam ceramahnya klien kami secara tegas menyatakan bahwa dari pernyataan itu adalah agar ke depan ada upaya yang lebih baik dalam pengelolaan masjid sebagaimana dapat dilihat dalam perkataan terdakwa sebagai berikut. Nah, Syekh punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapatkan distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi, kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung.